Buat kalian yang ingin segera lunas hutangnya, yuk follow dulu akun ini. Yang belum mau follow juga nggak masalah. Saya doakan tetap lunas hutangnya. Tapi setelah yang udah follow duluan, yang pertama teman-teman macetkan dulu hutangnya, terutama hutang-hutangnya ada ribanya, yang ada bunganya, yang ada dendanya, itu segera dimacetkan dulu. Karena kalau kita bayar pokok hutangnya, tapi kita harus membayar juga bunganya, dendanya, dan juga ongkos-ongkos lainnya, otomatis perjalanan kita dalam menyelesaikan hutang bakalan lebih lama. Selanjutnya kita punya 3 opsi untuk menyelesaikan hutang ini. Seperti yang diajarkan di komunitas Nasuha ini, agar bisa menyelesaikan masalah hutang ini ada 3 opsi yang kita bisa lakukan. Opsi yang ketiga ini udah nggak dipakai oleh kita karena membayar hutang dengan gali lubang tutup lubang. Dimana kalau seperti itu, otomatis hutang kita nggak akan bisa selesai-selesai. Yang ada justru tambah besar, dan tambah besar. Opsi yang pertama adalah opsi yang paling cepat dalam menyelesaikan hutang, yaitu adalah menjual aset. Misalkan kita punya hutang itu adalah mobil misalkan. Mobil itu daripada kita pakai, dan misalkan mobil itu nggak produktif ya, hanya untuk kita pakai weekend, untuk keluarga dan lain-lainnya. Lebih baik kendaraan itu kita jual aja. Caranya gimana biar cepat? Nah, biar cepat, silahkan teman-teman membawa kendaraan tersebut ke tempat penjualan mobil second. Tanya harga pasarannya berapa. Selanjutnya kita datang juga nih ke kantor leasingnya untuk menanyakan berapa total hutang kita dan berapa nilai pokok hutang kita. Sambil di lain waktu juga kita sambil menyelesaikan masalah kemacetan dari kredit kita. Sekalipun kita mampu ya, ada baiknya kita macetkan karena kita harus mendahulukan yang haram dan juga mengedepankan yang wajib. Yang haram itu adalah bunga dan juga dendanya. Itu adalah ranahnya riba. Di Al-Quran udah dijelaskan kalau riba itu tidak diwajibkan, justru malah diharamkan. Yang kita wajibkan adalah membayar hutangnya. Jadi kita ikhtiar untuk memacetkan dulu kredit tersebut. Selanjutnya baru kita selesaikan masalah hutang piutang kita kepada pihak leasing. Yang kita selesaikan apa? Yaitu adalah pokok hutangnya. Jadi kita tanya dulu ke tempat penjualan kendaraan second, berapa harga mobil ini kalau kita jual hari ini, dan juga berapa nilai hutangnya. Ada margin nggak tuh? Misalkan pokok hutangnya masih ada 50 juta. Ternyata mobil ini kalau saya jual di hari ini juga atau di minggu ini, harganya misalkan masih 100 juta. Berarti kan masih ada margin 50 juta kan. Saran saya lebih baik dijual aja. Selanjutnya kita bayar dengan cara negosiasi ya kepada pihak leasing untuk membayar pokok hutangnya aja, tanpa membayar bunga, denda, dan juga penalti setelah ongkos-ongkos lainnya nggak kita bayar. Selanjutnya kita dengan dana yang plus minus 50 juta tadi yang masih ada sisanya, kita pakai untuk membeli mobil lagi. Nah, mobil harga 50 juta silahkan searching di OLX atau Facebook Marketplace. Saya aja beli mobil nih, mobil second ya, sekarang saya punya itu harganya nggak nyampe 30 juta walaupun mobil udah berumur ya. Tapi karena penggunaannya cuma hanya weekend atau hanya hari-hari penting, menurut saya itu udah lebih dari cukup untuk bisa saya gunakan sebagai kendaraan transportasi saya dan keluarga pada saat membutuhkan mobil. Dan juga mobil itu pajaknya kalau yang udah berumur ya, itu murah seperti motor. Pajak kendaraan saya itu cuma sekitar 500 atau 600 ribu gitu setahun, nggak nyampe 1 juta. Opsi yang kedua adalah opsi untuk memperbaiki sumber pendapatan atau bisnis. Kalau kita punya bisnis, sambil kita memacetkan kredit kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang di bisnis kita karena adanya kegrogotan dana yang selama ini dihasilkan dari bunga bank. Jadi ada satu pemangkasan biaya yang bisa kita dapatkan karena kita nggak bayar lagi nih si bunga dan juga denda dari kredit yang selama ini kita cicil. Misalkan sebulan kita harus bayar 10 juta, ternyata bunga dan dendanya itu 3 juta. Berarti kita punya pendapatan 3 juta tambahan nih karena kita nggak membayar bunga dan juga dendanya. Uang itu yang harusnya tiap bulan kita setorkan, lebih baik saran saya ya, kita niatkan untuk membayar hutang tersebut dengan cara kita tabungin dulu duitnya. Nanti begitu terkumpul, perlahan kita untuk menyelesaikan masalah hutang tadi. Atau dana tersebut misalkan kita bisa atau tahu cara memutarnya, misalnya kita pakai buat dana marketing dan lain-lainnya untuk usaha kita. Bisa juga digunakan untuk memperbaiki bisnis supaya omset tambah maksimal, profit tambah besar, sehingga kita bisa melunasi secara perlahan hutang kita. Agar apa? Kita punya alasan negosiasi yang kuat untuk membayar pokok hutangnya aja, yang wajibnya aja, yang haramnya kita nggak perlu bayar. Jadi sekian aja dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang ingin tahu tekniknya, bagaimana caranya menangani hutang, dan juga bagaimana caranya kita kalau didatangi kolektor. Dan yang paling terpenting, dalam menjelaskan masalah hutang ini bukan masalah uang aja, tapi masalahnya bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyelesaikan masalah hutang ini, sehingga kita bisa selesai masalah hutang ini bukan karena kitanya hebat, tapi karena memang Allah sudah meridho dan juga orang tua kita udah ridho kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah satu persatu hutang kita.
Untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas Nasuha, silahkan kontak di nomor di bawah ini. Kita bisa belajar bareng bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah hutang agar kita bisa lebih tenang dalam menjalani hidup ini, nggak gelisah di malam hari dan terhina di siang hari lagi. Karena hutang itu bukan aib, hutang itu adalah masalah yang kita bisa selesaikan secara bersama-sama dan juga bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.